Shalom kekasih Kristus. Bahagia rasanya saya dapat menyapa para pendengar renungan melekat dalam Tuhan. Tentunya saya berharap saudara dan kita semua ada dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Mari kita tetap semangat dan bahagia selalu. Salam waktunya mengalami terobosan. Untuk mengalami ini semua, mari kita buka hati dan pikiran kita agar dipenuhi dengan firman Tuhan setiap harinya. Hal ini hendaknya sebagai pilihan hidup baru menjadi anak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini di mana kami kembali menyediakan waktu dan kesempatan yang baik ini untuk terus dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berbicaralah melalui renungan ini, melalui hamba-Mu, sehingga firman yang disampaikan merupakan isi hati-Mu untuk kami semua, Tuhan. Di mana dengan kebenaran firman-Mu inilah dapat membawa kami menjadi pribadi-pribadi yang dapat mengarahkan tujuan hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang bijak dalam menjalani kehidupan saat diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami dan arahkan kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Melekat dalam Tuhan bertema pilihan dan konsekuensi. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Ulangan 30 ayat 19, demikian firman-Nya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Tuhan sudah menetapkan rencana yang luar biasa bagi setiap orang. Dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan 14 mengatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Dalam Yeremia mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu indah dan penuh damai sejahtera. Rencana Tuhan bukan hanya untuk dinanti tetapi untuk dicapai. Mencapai rencana Tuhan harus dilakukan dengan jalan ketaatan. Seseorang yang mau mencapai rencana Tuhan yang besar, indah dan dahsyat itu harus mau menyerahkan dirinya kepada pimpinan Tuhan. Permasalahannya, seringkali orang percaya salah pilih jalan yang harus dipilihnya. Karena apa yang kita pilih itulah yang akan kita terima di akhir. Apa yang kita pilih untuk dikatakan atau dilakukan akan mengubah dan mempengaruhi hidup kita. Juga akan mempengaruhi orang sekitar kita. Inilah semua efek dari pilihan dan konsekuensinya. Kekasih Kristus, di dalam semua kehidupan, tentunya banyak orang berkehendak mencapai rencana Tuhan, tetapi banyak orang pula yang menolak untuk dipimpin oleh Tuhan. Manusia cenderung memilih jalan dalam jalan yang mudah dan lebar, karena jalan yang menuju kehidupan seperti yang direncanakan Tuhan bukanlah jalan yang mudah. Jalan yang menuju kehidupan adalah jalan yang sesak dan sempit, sehingga sedikit orang yang mau melalui jalan itu. Yang dimaksudkan jalan yang sempit dan sesak tentunya bukan secara fisik, melainkan kehidupan yang penuh himpitan, pergumulan, dan selalu yang tidak mengenakan daging kita. Mengikut Tuhan berarti berjalan dalam jalan kehidupan yang sesak dan sempit, di mana kita harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Inilah sebabnya mengapa banyak orang percaya seringkali salah pilih dalam kehidupannya. Manusia sering memilih jalan yang mudah, sedangkan jalan Tuhan adalah jalan yang sesak dan tidak enak bagi daging kita. Kekasih, ingat, jalan yang harus kita tempuh ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana yang kita pilih? Jalan yang lebar dan terlihat mudah namun berujung kepada kebinasaan, atau jalan yang sesak dan sempit namun menuju kepada kehidupan. Jangan salah pilih, berjalanlah dalam jalan kehidupan. Sekalipun tidak mudah, namun selalu ada penyertaan Tuhan, sebab Tuhan berkenan kepada setiap orang yang taat kepadanya. Jadi pilihan ini bukan terletak pada Tuhan, melainkan kita yang memilihnya. Membuat pilihan berarti kita harus menanggung konsekuensinya. Apakah itu baik ataupun buruk? Ini sudah jelas. Tetapi mengapa orang-orang seringkali gagal untuk memahami kenyataan ini? Misalkan, jika kita melakukan dan makan semua yang kita mau dan kapanpun yang kita mau, ini dapat menuai konsekuensi,
yaitu menyebabkan obesitas, diabetes. Kita menjalani kehidupan yang bebas, tidak terikat dengan perjanjian pernikahan kudus dan mengabaikan firman Tuhan dapat menyebabkan penyakit kelamin menular dan hancurnya keluarga. Ketika kita mengabaikan prinsip-prinsip hidup sehat dan prinsip kebenaran Tuhan, maka pasti mendapatkan konsekuensi dari pilihan yang dijalaninya. Jadi, apa yang dihasilkan dalam kehidupan kita itu semuanya merupakan konsekuensi-konsekuensi yang diperoleh. Apakah keputusan tersebut merupakan keputusan yang salah atau keputusan-keputusan yang tepat? Sebab apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Alkitab menyebutkan prinsip ini sebagai prinsip tabur tuai. Dan dikatakan karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Tercatat dalam Galatia 6 ayat 7. Apapun yang kita tabur, apakah itu berkaitan dengan fisik, rohani, mental, keuangan, hubungan atau emosional, maka itu akan bertumbuh dan suatu hari kelak itu akan memberikan hasil yang berlipat ganda bagi kita. Dan hasil itu bisa sangat baik ataupun sangat buruk, tergantung pada benih yang kita tabur pada awalnya. Kekasih, kita tidak pernah tahu seberapa besar anugerah yang timbul dari sebuah pilihan. Hal ini mungkin tampaknya sederhana. Kita berpikir, itu merupakan sesuatu yang kecil. Tetapi hendaknya kita jangan meremehkan yang kecil tersebut. Karena hal tersebut merupakan perintah Tuhan, di mana kita diperintahkan untuk melakukan. Dan hal tersebut juga dilakukan karena sikap kita yang mengasihi Tuhan dan firman-Nya. Itulah sebabnya kita melakukannya setiap hari dan itu mungkin tampaknya sepele. Tetapi sebenarnya itu merupakan pilihan-pilihan hidup dalam kita mengikuti Tuhan. Dan percayalah, karena pilihan yang kita lakukan konsekuensinya adalah akan menggenapi janji Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepadamu karena kebenaran firman-Mu sungguh memberkati kehidupan kami Tuhan. Di mana kami diarahkan, dibawa agar kami tetap memiliki satu ketetapan yang kuat di dalam firman-Mu. Hal ini kami pegang teguh agar kami memiliki satu pilihan-pilihan hidup seperti apa yang Kau rencanakan dalam kehidupan kami. Bukan menjadi apa yang menjadi pikiran kami. Tuhan, bukakan hati kami semakin dalam dan bawalah kami terus semakin hari semakin dibenahi sehingga kami mampu membawa pilihan-pilihan yang baik, yang benar sesuai dengan apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Ini yang menjadi kerinduan dan doa kami agar kami diarahkan sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kehidupan kami tidak dipenuhi dengan keinginan-keinginan yang menyimpang. Karena kami tahu bahwa keinginan yang kami pilih ada konsekuensi yang harus kami pertanggungjawabkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus, mari kita kedahkan tangan kita untuk mengakhiri renungan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share,